Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Pak Wakus ya namanya? Siap. Oke, terima kasih nih Pak, saya udah bisa mampir berkunjung ke ini punya Haji Lis. Kebetulan ini udah member di PTBS dan menggunakan pupuk Eco Farming. Mungkin kita langsung dulu sama Pak Haji ya. Ya siap Pak. Iya Pak. Alhamdulillah sehat. Dan ini dari konsultan kami mau menyampaikan apa yang harus tentang Eco Farming Pak Haji. Ini kita sharing. Boleh. Ayo Pak, sini Pak. Sini masuk dulu sini. Alhamdulillah sampai ke sini Pak ini ya, iya di kebun durian saya ini. Luar biasa. Alhamdulillah hari ini saya bisa berkunjung ke sini ke Pak Haji. Ya setidaknya tadi yang disampaikan sama Pak Bos, ya, Pak Haji ini sebelumnya emang punya kebun, cuman ini kan Pak Haji sedang mengembangkan lebih lanjut ya terkait dengan produk kita ya Pak. Ya untuk mulai sedikit cerita Pak, awalnya bagaimana ini? Ya awalnya saya itu tadinya kan dagang kayu, dagang mebel. Ya Terus saya berhenti. Ya saya emang udah umur sekian, saya menyatakan untuk berkebun, untuk bertani ya. Untuk saya yang paling bagus ya petani durian lah. Hasilnya sangat positif sekali ya. Ini Bapak berkebun mungkin dengan cara-cara yang biasa ya. Artinya walaupun Bapak mungkin di sini berorganik, artinya menggunakan pupuk organik. Kalau menggunakan pupuk kimia juga? Saya di sini masih pakai organik. Organik ya. Jadi nggak pakai kimia ya. Alhamdulillah. Informasi dari Pak Gus ini ya. Pak Haji ini tertarik dengan produk dari PTBS nih, betul ya, terutama Eco Farming. Nah, Eco Farming ini kan sangat fenomenal Pak, ramai di mana-mana. Makanya itu ya ada baiknya nanti kita ngobrol lagi Pak, mungkin enaknya di luar ya. Tertarik dengan farming itu karena awalnya kan ini pohon durian itu memakai organik ya, memakai organik, maka dengan itu kami menawarkan kepada Pak Haji bagaimana kalau organik ini kita dicampur dengan Eco Farming. Saya juga mohon penjelasan dari Pak Haji, karena kami ini orang baru masalah Eco Farming ini belum paham banget gitu kan. Jadi mohon penjelasan dari Pak Haji supaya Pak Haji di sini lebih mengerti gitu dalam arti pemakaian dan pengaplikasiannya. Saya sangat setuju dengan Eco Farming karena ini sifatnya organik. Karena saya emang selalu organik pertanian saya di sini gitu. Jadi mohon dijelaskan bagaimana cara pengaplikasiannya. Nah,
Kalau perlu nanti dipraktekkan. Nah, Gitu. Oke, terima kasih Pak Gus ya dan Pak Haji yang alhamdulillah pada pagi ini saya bisa bersilaturahim ke rumahnya Pak Haji ini. Oke, baik Bapak Haji, namanya Pak Haji siapa? Pak Haji Lengkapnya? Listiono. Pak Haji Listiono, kan panggilannya Pak Haji Lis kan? Iya betul. Dan ini kebun durian terkenalnya namanya kebun durian Pak Haji Lis. Iya. Ya, Masya Allah. Dan Pak Haji ini tadi udah saya ungkapkan sudah senang organik, iya kan? Iya. Nah, baik, ini kan berangkatnya dari kronologis dulu Pak Haji ya. Iya. Saya percaya bahwa Pak Haji sudah bertahun-tahun ya bertani. Kita akan sedikit memperkenalkan ya, berkatakan menjelaskan ya Pak ya, intinya menjelaskan. Ya, Bapak tadi cerita bahwa kebun ini organik. Artinya Bapak tidak pernah sama sekali menggunakan pupuk kimia mungkin ya atau bahan kimia. Semuanya alami, biasanya dari bahan-bahan kotoran hewan Pak ya. Nah, terus ada lagi beberapa tambahan lah mungkin untuk pengolahannya. Nah, kita Pak dari PT BES ini punya produk, Bapak bisa kebayang nggak ini kecil sekali kan? Betul. Mungkin Bapak sebelumnya kalau misalnya kita mupuk berkarung-karung, Iya. betul Pak ya? Iya. Nah, artinya bahan organiknya banyak, mungkin standar sih 2 ton, ya kan? Oke, ini keunikan pupuk organik eco farming. Pertama, penampilannya unik ya, kecil begini. Nah, ini sudah jelas Pak. Yang terpenting nih Bapak ya perlu perhatikan, pupuk organik banyak Pak. Tapi yang unik ini, kenapa saya bilang unik? Karena memang bentuknya kecil, tapi manfaatnya luar biasa. Dan jangan lupa pupuk yang beredar mau pupuk apapun mesti ada izin Pak. Izin dari Kementerian Pertanian. Ini sudah berizin. Jadi ini udah resmi, jadi Bapak Ibu sekalian jangan ragu, jangan merasa khawatir karena ini sudah resmi. Dengan adanya izin ini berarti keberadaan pupuk ini diketahui pemerintah dan kalau ada apa-apa itu bisa dipertanggungjawab. Oke. Yang berikutnya, karena ini pupuk ini sangat simpel, bisa dibayangkan ini kalau dibuka boleh nggak Pak? Boleh ya, kan punya Bapak kan ini. Iya. Sekedar tahu Bapak barangkali nanti belum tahu dalamnya kayak apa. Nah, ini Pak. Saya buka ya Pak ya. Nah, ini ada petunjuknya ya. Tuh. Pak. Nah, kebetulan nih kebunnya durian Pak. Bapak bisa lihat di sini di petunjuknya untuk durian. Itu nomor 15 Pak. Tuh. Ya. Jadi kita harus tahu posisi jenis tanaman itu ada di sini. Bapak alhamdulillah sudah mitra sekarang. Kalau Bapak mitra terus praktek sendiri, ya kan? Tapi biasanya kalau petani kayak Pak Haji itu langsung praktek karena kan punya lahan. Paling tidak ini melihat dulu Pak di sini apa jenis tanamannya. Kenapa saya bilang harus dilihat dulu? Karena setiap tanaman memiliki karakter, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda Pak. Kelompok tanaman-tanaman ini yang harus dipupuk menggunakan eco farming ini harus dilihat dulu di sini. Nah, ini produknya Pak. Ya. Produknya kecil, ya. Seperti ini. Bapak aromanya bisa di jamu ya. Aroma jamu. Kita kalau minum jamu sehat ya Pak. Sehat. Nah, kalau tanaman kasih jamu, nah, pasti sehat. Bapak yang terpenting Pak Haji harus yakin. Yang pertama yakin dulu, pupuk ini selain mengandung nutrisi itu kayak semacam unsur hara. Makanannya lah, ini sudah lengkap. Ada 13 macam. Ya, ada makro, mikro. Nah, terus juga di dalam ini mengandung bakteri. Insya Allah Pak dengan pupuk ini ya eco farming ini lebih bagus. Nah, bagus ya. Ini bakterinya kalau hitung-hitungan berdasarkan hasil analisis itu 175 miliar. Ini merupakan model pertanian masa depan. Kenapa saya bilang masa depan Pak Haji? Jadi
masa depan yang harus kita tanamkan ke anak cucu nanti Pak Haji. Bisa terbayang sama Pak Haji, ya sekarang Pak Haji sedang investasi masa depan. Tanah yang Pak Haji miliki itu tentunya pengen subur terus kan, pengen terawat, kebunnya terus pengen berbuah. Satu investasi yang paling penting dalam pertanian itu tanahnya. Kebetulan ini pupuk eco farming ini dalam rangka menyuburkan tanah Pak, menyuburkan tanah. Jadi salah satu menyuburkan tanah, yang satunya juga menambahkan nutrisi. Gitu Pak. Ya, iya. Makanya saya berharap Pak Haji nanti kita kan mau ngadain training, ya mudah-mudahan di tempat Pak Haji ini sangat cocok karena suasananya juga suasana asri alami. Terus kita juga bisa belajar langsung, bisa praktek langsung. Tadi Pak Haji kan minta praktek nanti, boleh. Nah, sekedar prolog awal bahwa pengetahuan tentang produk, bahwa produk ini eco farming ini cara yang paling pertama setelah Pak Haji buka seperti ini ya, seperti ini. Yang satu ini Pak, satu cup ya, ini istilahnya satu cup nih Pak, satu cup ya, dibuka cup ini bisa kita larutkan menjadi 1 liter. Jadi satu cup ini 1 liter rumusnya. Dalam 1 hektar ya, mau sawit ya, terutama tanaman-tanaman berkayu ya, sawit, durian, mungkin lengkeng, segala macam yang berkaitan tanaman yang ada dalam tabel ini nih, nomor 15. Nah, per hektar itu kebutuhannya 10 untuk 1 kali pemupukan sebetulnya. Satu kalinya tuh ada tahapan. Yang pertama ya, setelah kita larutkan ini menjadi 1 liter, terus kebutuhan 1 hektar berdasarkan tabel ini. Nah, tabel ini itu 6 cup Pak, dan 1 hektar 6 cup. Nah, saya mau tanya ke Pak Haji, dalam 1 hektar ini pohon durian ada berapa pohon? Kurang lebih ada 100. Nah, ini rumus Pak Kus sebagai mitra yang harus tahu. Ini 1 hektar ya, besar keterangan kebutuhannya adalah 10. Nah, perlu diingat ya Pak Haji. Yang 6 sasarannya ke tanah. Nah, kalau 1 hektar jumlahnya 100 ya, berarti kita hitungnya lebih enak pohon nantinya. Jadi pupuknya enggak semuanya kita pupuk, tapi sekitar pohon aja. Nah, hitungannya begini Pak Haji. Untuk kebutuhan tanah itu kan 6 ini. Kalau kita larutkan itu menjadi 6 liter. Karena intinya 1:1. Nah, melarutnya dengan air apa? Nah, ini pertanyaannya nanti. Air yang penting airnya steril. Steril itu tidak mengandung bakteri jahat. Tanda petik jahat itu bisa mengandung penyakit kan. Nah, yang kedua, airnya aman dari bahan kimia Pak Haji. Kalau boleh saya sedikit merekomendasikan, yang paling bagus air kelapa. Lagi pula kelapa banyak ya di sini Pak Haji ya. Ada. Nah, setelah dilarutkan ini jadi 6 liter ya. 6 liter itu berapa mili Pak? Bagus. 6.000 mili kan? Nah, tadi jumlah pohonnya berapa Pak Haji? 100. Nah, cara ngitungnya 6.000 dibagi 100, berarti 1 pohon berapa? 60 mili. Ya, Pak Haji nanti ngitungnya 1 pohon ya. Ini kalau mau dibuat ukuran Pak Haji ini ada ya. 50. 50 tuh batas ini Pak Kus. Ya. Nih batas garis ini. Kalau ditutup tuh ya, tutup ini. Nah, batas tutup itu 50. Kalau 60 full. Jadi 1 ini tuh full. Ini 60. Itu batas tutup. Caranya begini Pak Haji. Karena ini kan duriannya udah berapa tahun Pak Haji ini? Ini udah jalan 6. Oke, anggaplah sudah besar lah, sudah panen lah ibaratnya. Jadi khusus tanaman-tanaman yang sudah panen, artinya sudah menghasilkan dan akarnya pasti udah dalam kan Pak Haji. Ada baiknya dengan mesin bioporik. Pak Haji udah pernah bioporik belum? Nah, selama ini jadi ditabur aja. Iya. Oke. Jadi cara aplikasinya tadi 1 pohon 60 mili. Nah, diencerkannya berapa? Artinya ditambahkan air lagi kan?
paling tidak 6 liter Pak Haji, paling tidak. Tapi tergantung dari tanahnya. Kalau tanahnya lembab itu cukuplah, bisa ukuran 2 sampai 3 liter aja. Tapi kalau kering itu bisa 6 liter. Pokoknya konsentrasinya tadi kan 60 mili. 60 mili. Nah, per 1 liter 10 mili. Jadi kalau misalnya itu 60 berarti 6 liter. Nah, yang 6 liter ini Pak Haji ya, anggaplah 1 cup ya, nanti dipraktekkan kasih 1 ember, tuangkan. Nah, sebelumnya Pak Haji sebelum kita menuangkan bikin lubang dulu, itu namanya lubang biopori Pak Haji. Berapa banyaknya Pak Kus? 4 ya. Ini misalnya pohon durian di sini ya. Ini yang pohon durian. Nah, ini 1 seberang ya, 1 lagi. Jadi 4 penjuru. Penjuru. Nah, berapa jarak ke pohon? Lubangnya. Pertanyaannya kan gitu. Lihat dari ininya. Ujung ranting ini. Kalau ujung rantingnya itu 4 meter, Pak Haji, itu kan menunjukkan ujung ininya juga, ujung akarnya kan. Ambil tengah Pak Haji, supaya dekat sana, dekat sini juga, ambil tengah kan. Berarti kalau 4 meter berarti berapa tengahnya Pak? 2. Bapak bikin lubang berarti di sini 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Nah, ya Pak. Untuk kedalamannya berapa? Tergantung kedalaman akar sebetulnya. Kita ambil tengah lagi. Kira-kira kalau kedalaman pohon seperti ini berapa meter? 50 cm udah ada. Bisa lebih. Oke, rata-rata Pak 50 cm. Nah, dibuat lubang, diameternya kira-kira kalau kita masukkan apa-apa ini. Karena dengan sistem biopori Pak Haji bikin bangun pabrik di pohon. Kenapa? Yang tadi Pak Haji ada bahan organik yang sudah ada, masukkan ke situ, mungkin sampah dapur, mungkin rumput-rumput yang kering, pokoknya yang bisa diurai, masukin ke situ dengan kurang lebih 70% -nya. Kalau kedalaman 50 berarti sekitar 35 atau 40 cm lah. Bisain sedikit. Nah, ini tinggal tuangin tadi. Jadi kan berapa? 6 liter kan? Berarti kalau 6 liter bagi 3, bagi 4 berapa Pak Haji? 1 liter setengah. Nah, itu saja. Itu untuk sasaran lahan. Nah, yang berikutnya setelah lahan itu selesai, Pak Haji tunggu setengah bulan paling lama, paling cepatnya, paling lamanya 1 bulan. 1 bulan dari semenjak Pak Haji tadi sistem biopori. Nah, ini kan masih bisa terjangkau untuk disemprot daunnya kan? Masih bisa. Nah, itu bisa disemprotkan ke daunnya itu dengan 1 tub dilarutkan 1 liter. Nah, kalau biasanya kalau semprot daun Pak Haji pakai tangki. 1 tangki itu supaya bisa kesemprot ya minimal yang dijangkau sama yang nyemprot lah. Itu habis berapa tangki? Kalau pohon udah seperti ini 1 tangki. 1 tangki 1 pohon. 1 pohon. Nah, kalau 1 tangki 1 pohon berarti takarannya ini Pak Haji. Ini kan 1 cup untuk 1 hektar. Untuk ke daun ya. Nah, ingat ke daun. Nah, berarti yang 1 liter ini dibagi 100 juga. Berarti 1 pohonnya berapa? 10 mili. Jadi Pak Haji nanti prakteknya untuk 1 bulan ke depan atau minimal setengah bulan itu 1 tangki ya, tangki semprot itu nih 10 mili. 10 mili hitungannya ada Pak Haji di sini. 10 mili masukkan ke tangki ya. Jadi hemat nih Pak Haji. Jadi 1 ini buat 1 hektar untuk perawatan loh ya. Jadi ada namanya pupuk dasar, ada pupuk perawatan. Nah, kalau pupuk dasar tadi yang pakai biopori. Nah, ini yang buat perawatannya. Ini berapa kali? 4 kali ya. Katakanlah kita hitung 15 harian ya Pak Haji ya. Tadi anggaplah tadi sudah biopori 15 hari kemudian berarti setengah bulan. Yang kedua yang ketiga berarti 1 bulan Pak. 1,5 bulan dan 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan tinggal lihat perkembangan. Yang sudah kalau pohon seperti ini reaksinya setelah selesai pemupukan keempat itu udah
kelihatan perubahan. Cuma saya pesankan begini Pak Haji, kalau seandainya durian ini sedang berbunga ya Pak Haji, itu jangan dulu sempat daun. Kenapa? Ya khawatir nanti kena bunganya kita. Permasalahannya gagal penyerbukan, tidak jadi buah Pak. Jadi mohon diperhatikan itu aja. Kalau seandainya sedang berbunga, baiknya kembali penyemprotannya di tanah. Karena yang paling penting Pak Haji, pemupukan itu cuma dua hal, ya, pemupukan lahan dan pemupukan daun. Ya. Kenapa? Karena tanaman itu menyerap pupuk itu yang paling banyak itu di akar. Yang kedua itu dari daun. Nah di dalam daun itu ada namanya stomata. Stomata itu ngebukanya itu jam-jam segini, jam 7 atau ya pokoknya ada matahari, mulai matahari. Nah itu sebaiknya penyemprotan pagi. Nah gimana kalau sore Pak Bagus? Bisa nggak? Bisa, cuma tetap aja prosesnya pagi hari. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa nanti Pak Haji seandainya mau menggunakan ekofarming bagus ya. Nanti saya siap bimbing ke Pak Haji, telepon maupun konsultasi nantinya. Saya paling senang Pak kalau misalnya ada petani konsultasi. Karena paling tidak saya juga berbagi dengan petani itu sendiri. Saya pengen petani itu bagaimana kita tahu ya, jadi makmur, jadi sejahtera Pak. Jangan sampai kita petani ngeluh dan ngeluh aja gitu kan, gitu kan. Oke, Pak, gambarannya sudah paham? Sudah. Untuk penggunaannya nanti tinggal prakteknya. Kita kan ngobrol-ngobrol dulu Pak Haji. Insya Allah Pak Haji yang sudah bagus ya. Saya sudah keliling-keliling mulai dari Sumatera, Sulawesi. Alhamdulillah respon pupuk ini luar biasa. Apalagi kalau itu kali Pak ya, kalau misalkan pupuk yang sudah fermentasi dengan ini itu pupuknya secara biopori gitu ya, di lubang ditaruh di situ apa gitu. Mantap, mungkin lebih bagus. Kenapa saya bilang lebih mantap? Jadi bahasanya gini Pak, paling sederhana, paling paham sekali. Kalau disiram perlu penyerapannya lama Pak. Tapi kalau langsung lubang itu ibarat kayak jalan tol Pak. Jadi langsung ke sumbernya. Bagus. Pokoknya nanti ya kita, saya insya Allah tidak tidak kali ini aja saya lagi ke Pak Haji, karena nanti akan kita lakukan training juga Pak, ya rutin di sini. Mudah-mudahan diizinkan Pak Haji, teman-teman sangat terbuka sekali. Sambil kita rekreasi, ya mungkin suatu saat saya bawa keluarga juga boleh ya. Sambil metik durian kalau mungkin lagi panen. Ya. Kalau nggak panen ya nggak apa-apa. Yang penting kita lihat suasana begini luar biasa asli Pak. Dan kita nanti dengan teman-temannya Pak Kus, timnya Pak Kus, ya pokoknya mitra-mitra kita fokuskan nanti pelatihan di sini. Ya mudah-mudahan Pak Haji juga berkenan untuk. Sangat terbuka sekali. Emang saya kepingin dapat ilmunya ini tentang masalah pemupukan ini. Ya. Oke, sementara gitu dulu Pak Kus. Ya. Ada pertanyaan Pak? Ya ada Pak ya. Nah, boleh apa Pak? Ya untuk durian gitu. Ya terutama di ekofarming seperti ini nih. Ya. Ini kita untuk jangka pemakaiannya, misalkan sekali pemakai, rutinitas untuk rutinnya itu apakah sebulan sekali, apakah 2 bulan sekali, itu saya harus diterangkan benar itu ya. Ya Pak. Oke. Itu aja dulu pertanyaannya. Ya. Jadi Bapak tadi saya ceritakan 1 kali siklus 10, ya kan? Itu jangka waktu tadi kalau hitungannya setengah bulan, berarti ini hak pupuk dalam 1 siklus itu berapa bulan Pak tadi? 2 bulannya. Kan mulai biopori pertama setengah bulan, 1 bulan, bulan setengah, 2 bulan. Itu kalau ngitungnya per setengah bulan, dan itu penyemprotannya ke daun. Kalau untuk kembali ke lahan, Pak, artinya Bapak nggak perlu nyemprot atas lah. Yang penting saya mah tanahnya aja diperbaiki, ya kan? Sebab tanaman apapun kalau lahannya udah bagus, normal, dia akan bagus juga. Nah, hitungannya bisa sebulan, Pak. Bisa sebulan. Anggaplah Bapak biopori pertama bulan 1. Bapak nanti biopori tadi, lubang tadi Pak, itu diusahakan lubangnya ada penutup Pak.
Ya penutupnya boleh dengan apapun, yang penting itu jangan sampai orang lagi mau metik kejeblos, itu jangan sampai terjadi. Iya. Ya kan, akan lebih baik Pak untuk lubang bioporinya ya bukan kita ini ya. Jadi bisa aja Bapak dengan menggunakan paralon Pak yang 4 in, ya, 4 in daunnya ukuran setengah. Nanti lubang pinggirnya pakai solder muter ya, supaya nanti penyerapannya juga ada. Kalau cuma itu nanti bawah doang Pak. Jadi dari pinggirnya enggak ini, itu bisa ditanam. Nanti ininya diangkat, apa namanya, tanah yang di dalam paralonnya itu sampah-sampah organik, bahan organik kayak kotorannya masukin semua. Nah kalau yang namanya paralon kan ada penutupnya Pak, ada kan, yang boleh tutup aja. Nah sebab ini bakteri yang ada di sini Pak nggak perlu udara, dia anaerob, jadi tanpa udara pun dia bekerja. Nanti hitungannya per 1 bulan tambahin lagi. Nah, kan tadi kan buat semprot ke daun. Kalau makan apa pengennya ke biopori aja. Ya ini nanti tinggal dituangkan ini per 1 bulan kan 10 cc. 10 cc itu berarti tambahkan air sekitar 1 liter atau 2 liter Pak. Kalau 1 liter berarti dibagi 4 lubang, berarti per lubangnya berapa? 220 cc atau 1 bekas gelas aqua Pak. Jadi 1 bulan sekali. Jadi selama 4 bulan. 4 bulan pertama berarti udah dianggap selesai 1 kali pemupukan. Berikutnya kita kan mau merawat. Ya. Bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7 lakukan yang sama. 1 gelas itu per lubang biopori. Kalau mau sistemnya menjadi tanah saja. Kecuali kalau mau ke daun silakan pakai tangki. Kalau hitung-hitungan saya Pak per tahun itu berarti Bapak butuh sekitar untuk tahap pertama 10. Tahap kedua berarti bulan ke-5 Pak ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tambah 8. Berarti 8 tambah 10, 18 tuh. Dalam 1 bulan. Jadi sebulan sekali aja ke depan. Itu dengan polanya kita ke tanah semua. Sebetulnya kalau boleh saya sedikit cerita, memang yang namanya semprot daun membantu untuk pemasukan nutrisi lewat daun. Repot sih Pak kalau nyemprot daun, pohonnya udah besar soalnya. Ya, makanya saya menyarankan ke Pak Haji untuk aplikasi cukup tanah aja Pak. Jangan dipaksakan harus naik-naik tapi jatuh gitu. Ya kan? Toh nanti diserapnya lewat akar kan. Jadi kesimpulannya Pak Haji untuk mempersiapkan luasan 1 hektar hitungannya kurang lebih sekitar 18 cuk per tahun. 6 pertama, sisanya 12 itu tiap bulan. Berarti 6 tambah 12 ya. Yeah. Dan ini perlu diketahui Pak Haji, mungkin Pak Haji kan sudah member. Ya. Kalau harga satuannya kan 50. Kalau sudah member berarti Pak Haji udah separuh harga. Kalau hitung-hitungan biaya pemupukan lewat eco farming, berarti kalau 1 kan 25, kalau 10 1 juta terus itu hitungan per sekali. Ini kalau ngecer ini 250 betul ya. Nah makanya di sini saya berharap Pak Haji kanin nanti tempatnya Pak Haji sebagai tempat pembelajaran. Saya pun ingin juga memantau untuk kegiatan Pak Haji khususnya merawat durian ini. Kita lihat akan berubah seperti apa Pak. Pokoknya insya Allah bagus ya. Yang sudah kita dengan merawat tanahnya itu dengan baik, terus kita berikan pupuk yang cukup, bakterinya juga akan bekerja lebih baik lagi. Apalagi Pak Haji ini kan sebelumnya organik, jadi tanahnya aman. Yang repot itu petani yang sudah biasa pakai kimia, obat-obatan. Ini satu kelemahan tapi keunggulan. Ini Pak, eco farming kalau dihantam terus, terutama obat-obatan ya yang mengandung bahan kimia, ini bisa mematikan bakterinya. Jadi akhirnya lemah. Tetapi sebaliknya kalau ini organik itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti di pohon durian ini Pak
Pak Haji kemarin tertinggi panen berapa? Kemarin ada yang sampai buah sampai 170 107 per pohon. satu pohon. Kita lihat nanti Pak Gus. Ya, Ya, itu yang buah banyak. ya anggap itu paling banyaknya. Ya. Insya Allah nanti dengan ini mudah-mudahan harapan saya ini lebih banyak lagi Pak. Mudah-mudahan. Karena di Purwakarta pun juga di tempat kebun durian itu kan juga sama lah pengembangan untuk lebih baik lagi berkaitan dengan kebun durian yang diaplikasikan untuk organik ke depan. Saya kira itu Pak Haji ya, mudah-mudahan bermanfaat, bagus. Ya. Pak Gus ini gak ada pertanyaan nih. Mungkin ada salah satu. Jadi untuk pengaplikasian nanti, nah itu kan pakai molase ya, pakai Pakai air kelapa. air kelapa itu kira-kira berapa lama itu bisa disimpannya? Gini Pak, jadi untuk tadi pelarutan kan, Siap, ini kan dilarutkan, siap. ya. Pelarutan ini saya sudah punya pengalaman sendiri Pak, dan sudah banyak digunakan oleh mitra yang lain buat pertanyaan. Ternyata air kelapa yang bagus itu kalau sudah pakai air kelapa kita nggak perlu tambah molase Pak. Air kelapa manis nggak Pak? Manis. Makanan bakteri itu yang manis-manis Pak. Kayak kita ngopi kan perlu manis kan. Jadi makan bakteri manis. Nah, bagaimana kalau di tempat tertentu sulit kelapa Pak? Apalagi kayak kebun sawit katanya udah ribuan hektar. Berarti berapa butir kelapanya yang dibutuhkan? Jadi jangan dipaksakan kalau memang nggak ada. Cukup dengan air biasa. Cuman kalau kita ingin menambahkan nutrisi bakterinya, ya kita Gula bisa. air gula bisa. Nggak harus molase terus Pak Agus. Masalahnya molase begini. Bapak udah tahu molase, jangan-jangan belum tahu lagi. Ya, Kayak apa bentuknya? Bentuknya dulu kayak apa molase? Bentuknya belum tahu. No, kan belum tahu. Hitam Jadi air. molase itu seperti kecap Pak. Hmm. Bapak kebayang kalau kecap ya pasti Ya, tahu ya. tahu. Kentalnya kayak apa? Ya. Itu rata-rata cara penggunaan molase nih Pak Haji. Sebelum melarutkan ini nih, siapkan biasa tempatnya, air biasa lah ya, mungkin air minum atau air sumur dan sebagainya. Nah, setelah air itu masuk, baru molase. Kalau mau pakai molase, diaduk dulu sampai benar-benar larut, baru ini masuk. Jadi bukan sistemnya air terus larutkan ini, baru molase. Awas, jangan kebalik. Balik ya. Jangan kebalik. Air dulu dilarutkan dengan molase, Baru ininya. baru ininya. Karena kalau kita mau makan ya, baiknya tuh makanan disiapkan dulu kita makan, bukan kita udah datang makannya belum siap. Pukul apa nanti Pak? Gitu. Karena jujur Pak, ini kalau kondisi seperti ini bakteri sedang dorman. Tahu dorman? Tidur. Jadi ketika dilarutkan dia bangun, dia makan. Nah sekarang perkembangan bakteri bisa makan, dia berkembang lagi kan. Kan di bakteri dari 1 menjadi 2, 3 bahkan mungkin 10. Tapi perkembangan bakteri tergantung volume Pak Gus. Jadi kalau ini dilarutkan 1 liter ya sudah berkembang 1 liter. Kalau kita cek berapa jumlahnya. Nah yang sudah ini 100 ml. Kembali lagi jadi pertanyaan Pak Gus, berapa lama? Nah kalau yang di dalam kondisi utuh, di kondisi utuh ya anggaplah masih segel di 2 tahun. Karena ini peraturan dari pemerintah ya, mesti dicantumkan kadaluarsa. Sebenarnya aslinya ini nggak ada batas. Cuma kita ini juga harus tahu bahwa pupuk itu semakin lama kualitas semakin menurun apabila penyimpanan tidak tepat. Nah makanya pertanyaan bagus, menarik. Jadi berapa lama sih ini kalau sudah dilarutkan? Ya. Kalau tadi ini belum dilarutkan, ini bisa 2 tahun. Bahkan bisa lebih. Nah tanda-tandanya Mbak bisa jadi ini, udah kelewat nih. Ada 3 tahunnya. Tadi kan bisa gitu ya, karena lama tersimpan lupa, tahu ketemu. Bisa gitu Pak. Nah jadi paling tidak acuannya gini. Dicium. Kalau aromanya tidak berubah, itu masih bisa pakai. Kalau hanya bau apek pastilah
namanya produk lama pasti bau apek, tapi aromanya tuh nggak, masih ada, itu masih bisa. Itu kalau masih kondisi utuh. Nah pertanyaan Bang tadi udah dilarutkan. Siap, udah dilarutkan. Itu berapa lama? Berapa lama? Ya. Kalau udah dilarutkan, anggapnya tempatnya seperti ini ya Pak ya. Nah, jadi setelah larutan jadi, ya, ini yang terpenting ditutup apa? Sampai kencang. Jadi bakteri tidak akan mati, karena bakteri tidak butuh udara. Berapa lama kami dipabrikan? 1 tahun, Pak. 1 tahun. Cuman kalau namanya simpan, selama ini bakteri itu berkembang, biasanya menimbulkan gas. Ya. Pak Haji sudah pernah melarutkan ini, sudah kan? Ada gas nggak kira-kira? Kalau dengan air kelapa luar biasa gas. Nah, yang menjadi masalah itu kalau kita mau simpan lama, ditaruh nih kayak gini, itu perapan, ini bisa terguling Pak, karena ini kempung terus, ya kan. Nah supaya tidak hal-hal yang kecil itu menjadi masalah, Bapak menyimpan lama misalnya, sebaiknya kalau nggak repot ya, dia mungkin kalau kita pegang botolnya nih ada gas, kita buang cukup gini Pak, kendorin aja. Nah, jadi nggak perlu begini, cukup dikendorkan aja, kendorkan anginnya keluar Pak. Cuman repot, tiap hari Bapak buka tutup, betul nggak? Nah, supaya tidak buka tutup terus, caranya Pak Haji nanti kita bikin praktek, ya. Ini kasih lubang, ya, tetapi pakai selang, selang aki tahu Pak, atau selang orang bangunan tuh, yang buat ukur ketinggian. Nah, yang penting di sekitar lubang ini rapat dengan tambah apalah supaya tidak ada udara keluar, ya, atau dari luar masuk, dari dalam bisa keluar. Nah, prinsipnya kayak pentil Pak. Pentil tahu Pak? Pentil. Kalau pentil mobil, motor, tambah angin, apa anginnya keluar dari dalam? Enggak kan? Nah, jadi cuman prinsip pentil itu terbalik. Kalau mau dipasang di sini bisa aja Bungkus pakai pentil, masukin di lingkari apa itunya lubangnya. Jadi kalau dari dalam bisa keluar, tapi dari luar nggak bisa masuk. Itu prinsipnya. Nah, ketika pakai selang pun sama. Ini selangnya yang ini posisi anggap larutan Pak. Nah, posisi selang itu di atas larutan. Jadi kalau larutan segini berarti di sini di atasnya. Maksudnya si selang itu kelihatan ya. Tapi jangan sampai masuk ke larutannya maksud saya, tapi di atas larutan. Nah nanti selang yang kedua, maksudnya tuh yang ujungnya satu laginya direndam ke air. Jadi aliran udaranya bisa itu sampai setahun nggak masalah. Nanti kalau Bapak mau pakai lagi tuh larutan yang Bapak simpan. Nah untuk ciri-ciri ada gas atau enggak, kocok. Biasanya nih larutan Ekopa nih, kalau dikocok begini langsung gasnya besar Pak. Nah, supaya habis dulu gasnya, karena gas itu yang bahaya Pak. Gas itu gas karbon dan gas metan. Nah gas metan ini bisa menimbulkan masalah dalam sebetulnya. Nah makanya dipastikan sebelum dipakai apabila sudah tersedia lama dikocok dulu sampai benar-benar gasnya habis. Kalau udah habis silakan masak. Itu Pak, siap ya. Nah, ini buat pengalaman, namanya juga kalau dengan pengalaman segala sesuatu kan lebih benar, lebih bagus. Makanya pengalaman itu guru yang terbaik katanya bagus. Makanya di sini mudah-mudahan Pak Haji punya pengalaman dengan organik. Insya Allah Pak Haji ini kedepannya organik yang modern banyak. Dia di sini Haji menggunakan banyak teman-teman kan pada tahu juga masalah organik ini nanti. Nanti ajak sini aja Pak Haji. Diajak sini sekalian bisa melihat. Sekalian ya kalau memang ada trainingnya kita bisa belajar. Mudah-mudahan bahwa Ekofarm ini sebagaimana kita tahu harapan dari perusahaan PTB selaku sponsor ini juga dari pabrikan PT Bandung ini
bapaknya udah makmur, tinggal nambah makmur kan. Tapi yang terpenting berkah. Saya kira itu saja dulu obrolan kita untuk sekedar ya, silaturahmi ke Pak Haji dan ini terakhir bagi saya bisa bertemu lagi nanti dalam berikutnya lagi. Ya, itu saja kita tutup dengan mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dengan Eko Farming hasil bumi melimpah. Berkat Eko Farming petani hidup berkah. Karena Eko Farming bumi pun subur dan makmur, jaya Indonesia. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eko Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.